Oke, baik. Saya akan mempresentasikan tentang kajian klien anak berbakat, namun mengalami anikloglossia. Lidah pendek adalah kondisi di mana frenulum atau lipatan jari di bawah lidah terlalu pendek ataupun kaku. Sebelumnya, sebelum saya mempresentasikan hal tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naomi Veronica dengan NPM 2021 15675 kelas R7J dengan mata kuliah populasi khusus dengan Ibu dosen Ibu Anggia Evitarini MPD. Baik, perkenalan telah selesai. Saya akan menjelaskan apa itu anikloglossia. Ya, anikloglossia adalah lipatan membran mukosa di mana terhubungnya lidah ke dalam dasar rongga mulut dan tulang mandibula. Agak kalau dicontohin tuh dia lidahnya pendek ya. Nah, frenum linguae ini terbentuk dari jaringan ikat fibrosa yang padat dan serat superior dari otot genioplexus. Frenum lingualis ini berimigrasi ke posisi sentral untuk menempati posisi detinif seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tulang pada erupsi gigi. Frenulum lingualis yang tebal, kencang atau perlengkatan dari lidah yang mengakibatkan anikloglossia. Jadi anikloglossia itu bisa disebut dengan tungotai atau kelainan kongenital dengan tanda klinis frenulum lingualis rendah yang dapat mempengaruhi terbatasnya pergerakan lidah, kesulitan bicara dan menelan, menyusui, serta sulit untuk menjaga kebersihan rongga mulut dan salah lingkungan sosial. Jadi anikloglossia ini sangat banyak dampaknya, yang dimana karena susahnya berbicara, dijauhkanlah si orang ini tuh untuk berteman, seperti itu. Kita lanjut, penyebabnya itu karena si frenulum linguala terpisah sebelum lahir yang memungkinkan rentang gerak lidah menjadi bebas. Kondisi tengul ini menyebabkan frenulum lingual tetap menempel pada bawah lidahnya. Jadi si ini nih terpisah nih, kalau kita kasih contoh ya, dia terpisah sebelum lahir sehingga pada saat dewasa nih, setelah lahir kan dewasa, dia akan ngomong tuh tidak sejelas seperti orang pada normalnya. Faktornya itu karena riwayat keluarga. Data menunjukkan 10% hingga 53% kasus Heng Tai terjadi pada anak dengan riwayat keluarga. Selanjutnya ini itu eh, diagnosis. Prognosisnya terlebih dahulu akan saya jelaskan. Itu mengalami gangguan rasa percaya diri akibat kendala pergaulan sosial. Kondisi anikloglossia tidak menyebabkan keterlambatan bicara dan berbahasa, namun kendala artikulasi mungkin menimbulkan masalah sosial dan pergaulan. Sebenarnya itu kondisi anikloglossia itu bukan keterlambatan dalam berbicara, namun kendala artikulasi pembahasaannya yang agak cenderung lambat. Nah, diagnosisnya itu insersi frenulum pada ujung permukaan bawah lidah, itu tipe 1. Tipe kedua, insersi frenulum di belakang ujung permukaan lidah. Tipe 3, frenulum tebal dan ketat, tidak elastis. Dan tipe 4, frenulum ketat di pangkal lidah. Nah, C. anikloglossia tipe 1 dan 2 ini dikenal dengan anikloglossia anterior. Tipe 3 disebut anikloglossia posterior dan tipe 4 tergolong anikloglossia submucosa. Jadi si klien saya ini uh, dia menyebabkan tuh jadi anikloglossia tipe 1 di mana insert frenul pada ujung permukaan bawah lidah gitu. Nah, perawatan medis yang dilakukan itu seharusnya bedah yang disebut frenotomi ya, di mana frenulum lingual dipotong dan dilepaskan untuk meningkatkan gerakan lidah setelah untuk bisa meningkatkan gerakan lidah. Setelah bedah operasi dilakukan, latihan lidah dilakukan untuk memperbaiki gerakan serta fungsi lidah gitu. Jadi setelah dibedah nih harus jadi bisa dia berbicara pada normalnya.
Nah, akan tetapi si AT ini tidak melakukan tindakan operasi karena kan dia takut. Lalu si AT pun juga sudah menerima dirinya karena kekurangan yang dimiliki tidak menutup menjadi anak yang unik, katanya. Kenapa saya bisa menyampaikan hal ini? Itu karena saya konsultasi terlebih dahulu oleh guru BK yang ada di sekolah, apakah ada anak yang menjadi populasi khusus. Beliau bilang ada anak kelas 10 di sekolah di situ. Lalu populasi khususnya apa? Dia anak berbakat dengan IQ yang lumayan tinggi, akan tetapi cara bicaranya yang eh, tidak bisa normal seperti orang pada umumnya, seperti itu. Lalu layanan BK yang tepat yang saya lakukan itu adalah layanan konseling individu. Kenapa? Karena si klien ini menyatakan bahwa dia sangat insecure awalnya, tidak bisa menerima dirinya sendiri karena eh, keterbatasan dalam berbicara tersebut. Namun dilakukannya layanan konseling individu itu supaya si klien ini dapat menjadi anak yang mengerti akan dirinya dan dapat berproses ke arah yang lebih maju supaya si klien ini tidak mengingat akan masa lalu yang dia hadapi dulu gitu. Terus metodenya yang saya lakukan itu menggunakan teknik perilaku atau CBT, terapi penerimaan dan komitmen atau ACT, atau terapi berbasis mindfulness untuk membantu klien mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Tujuannya supaya meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi kecemasan, dan membantu klien menerima kondisi. Jadi yang saya lakukan itu, biarlah klien yang berkomitmen. Dia berkomitmen karena supaya dia bisa tidak lagi melihat orang lain, katanya, kata si klien tersebut. Saya sebagai konselor pun hanya memotivasi beliau supaya si beliau ini tidak lagi insecure akan dirinya. Nah, konseling dapat membantu klien dalam menghadapi aspek psikologis dari kondisi medis, tetapi tidak dapat mengobati kondisi medis itu sendiri. Jadi saya sebagai calon konselor hanya bisa membantu klien dalam menghadapi aspek psikologisnya, namun tidak dengan medis. Selanjutnya itu, walaupun dia anak yang memiliki kekurangan, namun dia juga anak yang berbakat. Anak berbakatnya itu intelijensinya yang lebih tinggi dari anak yang normal. Bisa kisaran 125 sampai 140. Kebetulan dia IQ-nya 130 ya. Dia memiliki bakat dalam bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain. Nah, itulah yang menyebabkan si anak ini tuh menjadi anak yang disebut anak berbakat. Karena dia memiliki nature dan mampu berkembang secara optimal berdasarkan lingkungan yang bermakna atau nurture. Seperti itu. Lalu, uh, konseling perkembangan yang saya lakukan melalui teknik BK ini adalah konseling perkembangan dalam layanan konseling supaya dapat memberikan dukungan atas kebutuhan yang tumbuh secara dapat berkembang secara optimal yang dibutuhkan pada potensi dan kondisinya. Jadi yang saya lakukan itu adalah konseling perkembangan. Saya pengen tahu perkembangan apa sih yang sudah dijalankan selama ini oleh si anak tersebut gitu. Nah, selanjutnya saya menggunakan konseling preventif, di mana untuk memberikan perlakuan pada ABA, anak berbakat, agar mampu berorientasi pada pencegahan yang terjadi kemudian hari. Strateginya seperti perkembangan kelainan perilaku, menaruh perhatian terhadap kebutuhan yang efektif pada populasi khusus, dan perencanaan karir. Karena dia memiliki kekurangan, jadi saya sebagai calon konselor itu memberikan perhatian, memberikan semangat, motivasi, agar dia bisa menerima diri dengan situasi yang berbeda gitu. Selanjutnya, ini profil klien yang saya wawancara. Saya wawancara di salah satu SMA negeri yang tidak bisa saya sebutkan, yang bernama Ate, siswa aktif di sekolah SMA Negeri Jakarta Utara. Usianya itu 15 tahun, memiliki IQ 130 yang cukup tinggi. Nah, hobinya ini, Ate sangat menyukai melukis dari kanvas karena menurut Ate melukis itu bagian dari ekspresi dalam mengungkapkan sesuatu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena si Ate ini tidak mempunyai teman atau keluarga yang
menanyakan bagaimana perkembangan dia hari ini gitu. Jadi dia melampiaskannya itu dengan melukis seperti itu. Ate juga sangat menyukai karate sehingga ia jago akan karate gitu. Selain melukis dan berkarate, dia juga menyukai bersepeda karena meningkatkan mood dia. Lalu si Ate ini anak kedua dari dua bersaudara, anak yang pertama adalah perempuan. Nah, Ate sangat aktif dalam berkomunikasi meskipun memiliki keterbatasan. Dia anak yang ceria yang saya lihat waktu saat observasi berlangsung, anak yang excited ketika ditanya bagaimana kabarnya segala macam, dan namun di tengah kebahagiaan dia memiliki kekurangan, yaitu dia memiliki ego yang tinggi dan memiliki kekurangan fisik dalam berbicara. Nah, kelebihannya, dia cepat menangkap pelajaran, mampu melukis, mengedit videografi dan fotografi. Lalu, selanjutnya, si Ate ini tinggal bersama dengan ibunya, karena ayahnya sudah meninggal sewaktu dia kecil pada saat usia 50 tahun ayahnya. Lalu ibunya seorang pejuang karir, yang dimana dia bekerja sebagai arsitek. Dan si klien ini, Ate, sangat ingin seperti ibunya bekerja arsitek karena dia memiliki bakat dalam menggambar. Nah, dari kecil nih si Ate memiliki kekurangan yang ada pada bibirnya di mana Ate memiliki penyakit disebut aniklogosia. Tidak ada langit-langit pada bibirnya menyebabkan Ate sulit berbicara normal pada umumnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu hambatan yang dimiliki Ate adalah sulit bertanya kepada orang tuanya lebih dalam. Nah, karena si Ate takut dibully akibat lingkungan pertemanan sering membuli Ate yang membuat Ate jadi takut mengungkapkan pendapat. Karena masa lalunya yang cenderung kelam, bisa dibilang, si Ate ini jadi takut menanyakan kekurangan yang dimiliki pada ibunya. Karena di sekolahnya yang dulu-dulu, dia mendapatkan bullying yang akhirnya dia menjadi orang yang menutup diri ketika ada masalah yang dihadapi gitu. Nah, sekalipun dia memiliki hambatan, si Ate ini memiliki peluang yang dimana si Ate ini melakukan public speaking, terus pernah memenangkan karakter tingkat nasional antar sekolah, seperti itu. Lalu asas yang dirasakan klien ketika bercerita, saya menggunakan asas kerahasiaan. Mengapa demikian? Karena segenap cerita yang saya disampaikan dari konseling kepada konselor akan dirahasiakan. Tentu sebelum konseling berlangsung, saya menyampaikan bahwa setiap cerita yang dia sampaikan itu akan bersifat tertutup dan hanya saya yang tahu. Dan konseling pun merasa nyaman. Kenapa? Saya melakukan keterbukaan sehingga si klien ini mau terbuka akan hidupnya. Gitu. Lalu asas kedinamisan yang dimana si konseling ini mampu berpikir maju atas kekurangan yang dimiliki. Seperti itu. Nah, evaluasi yang saya lakukan setelah konseling berlangsung adalah 2 minggu kemudian saya bertanya kepada beliau, bagaimana perkembangan setelah melakukannya konseling? Karena kan dia dulu dibullying, sehingga dia menutup diri. Terus saya tanyakan kembali ke Ate ini, dia merasakan bahwa ada yang menerima dia dengan setulus hati gitu. Sehingga dia tidak ragu untuk menyampaikan sesuatu hal yang tengah dirasakan olehnya. Terus bagaimana peningkatan yang dirasakan dan langkah maju apa yang akan dilakukan ke depannya. Si Ate ini membuat komitmen bahwa dia akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengetahui sejauh mana dirinya menerima gitu. Sekalipun tidak ada yang berpihak padanya, dia tetap akan terus berjuang. Nah, perkembangannya itu apa? Dia sudah mau bisa menceritakan hal tersebut ke keluarganya. Seperti itu. Itu yang dia sampaikan kepada saya. Inilah contoh prestasi yang diraih. Untuk Olimpiade olahraga bidang karate itu udah ada 20 sertifikat totalnya. Nah, Olimpiade National Earth Science dalam pelajaran nasional
sains juara 3 nasional. Jadi si AT ini walaupun keterbatasan fisiknya dia kurang dalam berbicara, AT ini memiliki bakat yang sangat jago yang dimana dia memenangkan Olimpiade olahraga. Begitulah kira-kira presentasi yang dapat saya sampaikan sehingga dapat bermanfaat bagi uh, audiens yang mendengar rekaman saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.